malas dalam sholat adalah karena dia memposisikan sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal sholat adalah kebutuhan kita. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, kita ini diciptakan oleh Allah seperti sebuah taman. Maka jika taman itu ingin terus tampak indah, maka dia harus ditengok terus oleh si pembuat taman itu, si tukang kebunnya. Maka kita ini seperti taman yang jika kita ingin terus indah, terus menarik, terus baik, maka kita minta si pencipta, pemilik, dan yang paling tahu akan kita untuk menengoknya. Paling tidak sehari 5 kali, yaitu dalam sholat. Sehingga taman ini diurus secara intensif agar selalu tampak indah dan baik. Maka sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Sebagaimana lahiriah kita punya kebutuhan untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya, maka batin kita juga punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu harus dipenuhi dengan sholat. Sebagaimana ketika kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum, kita lelah, kita tidur. Maka ketika batin ini lelah, dia juga butuh dengan sholat. Hanya saja kita tidak menyadarinya karena kita terlampau menganggap diri kita hanya tentang lahiriah belaka, tidak batiniah juga. Seorang menjadi malas dalam sholat lantaran dia tidak mengetahui atau tidak menyadari manfaat sholat, baik secara lahir dan apalagi secara batin. Secara batin, sholat itu adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin itu dalam sholat. Dan juga tentu secara lahir, sholat itu memiliki manfaat yang begitu besar. Di antaranya ketika kita suntuk, tidak tahu harus curhat kemana, kata Imam Hasan al-Basri, salah seorang spiritualis muslim, dia katakan, sholatlah, karena sholat adalah momentum kamu bercerita kepada Allah. Adapun momentum Allah bercerita kepada kamu, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika kamu tidak menemukan sandaran lagi dalam keterpurukan dirimu secara lahir, curhatlah ke Allah melalui sholat. Kemudian juga secara lahir Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran.